Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusran Rizky dengan NIM 1914141099 dari kelas SI 5E. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan materi yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak ataupun software merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, sehingga perangkat keras komputer memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. Komputer memproses data menjadi suatu informasi yang berguna bagi penggunanya. Dengan komputer, diharap dapat meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai macam masalah. Sebelum menjadi informasi, data tersebut diproses melalui perangkat keras atau hardware dengan menggunakan perangkat lunak software. Adapun hierarki informasi, yaitu berupa data, kemudian diteruskan menjadi pengolahan data, kemudian diolah lagi menjadi informasi, dan selanjutnya menjadi pengetahuan. Di dalam teori, hierarki informasi disusun mulai dari pengumpulan data atau fakta, pengolahan dan pengurutan data dengan proses seleksi sampai menjadi sesuatu yang berguna berupa informasi. Informasi yang disusun secara sistematis dengan suatu alur logika tertentu menjadikan knowledge ataupun pengetahuan. Perangkat lunak komputer berfungsi untuk yang pertama mengidentifikasi komputer, yang kedua menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, yang ketiga mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Berdasarkan perkembangannya, perangkat lunak dibagi menjadi beberapa era, yaitu yang pertama, era pemula atau pionir. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung oleh sebuah program untuk sebuah mesin dengan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu era stabil. Pada era ini, penggunaan komputer sudah banyak digunakan tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademik saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serempak, multitasking. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna multi-user secara cepat atau langsung, biasa yang disebut real time. Pada era ini mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program pemroses dengan data yang diproses. Dan yang ketiga yaitu era mikro. Pada era ini, perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal atau perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunaannya. Untuk keperluan tertentu, otomatis peralatan secara otomatis yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu era modern. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan
perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perancangannya. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Yang selanjutnya yaitu fungsi software atau perangkat lunak, merupakan program yang berisi instruksi atau perintah untuk dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antara komputer dengan pemakai. Yang selanjutnya yaitu macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi menjadi 4 macam, yaitu sistem operasi atau operating system, yang kedua aplikasi atau application program, yang ketiga bahasa pemrograman atau programming language, yang keempat program bantu atau utility. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar, sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan prosesor, dan lainnya. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Fungsi utama sistem operasi. Yang pertama, menyimpan program dan aksesnya. Yang kedua, membagi tugas di dalam CPU. Ketiga, mengalokasikan tugas-tugas penting. Keempat, merekam sumber-sumber data. Kelima, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data. Keenam, memeriksa kesalahan sistem. Ketujuh, multitugas pada US, Windows 95, Windows 98, Windows NT, ataupun 2000 ataupun XP. Dan memelihara keamanan sistem, khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi atau password dan penggunaan ID. Selanjutnya, sistem operasi. Untuk mengendalikan program kerja komputer secara mendasar, seperti mengatur media input, proses output, mengatur memori, penjadwalan proses, yang terdapat di PC-DOS, Microsoft DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, Macintosh, FreeBSD. Contoh sistem operasi yaitu ada Disk Operating System atau DOS. Selanjutnya Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Beberapa contoh tampilannya ada yang seperti slide. Selanjutnya program aplikasi atau aplikasi program. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolah kata, mengelola lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lainnya. Selanjutnya, program aplikasi atau aplikasi program merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Contohnya word processing atau pengolah kata, program database, program spreadsheet, program CAD, computer aided design, program layout, artikel atau publisher. Word processing merupakan salah satu program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya menggunakan text-based. Program Star Professional, Word Perfect, Twitter, Microsoft Word, dan WordStar. Kemudian program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengelola database. Contohnya Microsoft Excel, contohnya yaitu Microsoft Access, SQL Server, MySQL, dan Oracle.
Program Spreadsheet merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis. Contohnya Lotus 123, Microsoft Excel, Quadro, dan Supercheck. Selanjutnya program CAD, Computer Aided Design. Computer Aided Design merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau sebagai alat lukis. Contohnya AutoCAD, ProDesign, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Selanjutnya program Layout Artikel merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik. Contohnya PageMaker, Ventura, Hot Publisher, dan Newsmaster. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman atau programming language. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Di sini ada 3 level pemrograman, yaitu yang pertama, tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin atau assembler, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi, high level language. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya Basic, COBOL, Pascal, Fortran. Yang ketiga, bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa pemrograman 4GL, 4 Generation Language, merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming, OOP. Contoh software ini adalah Visual Basic, Delphi, Visual C++. Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer itu sendiri. Contohnya Assembly Language, RPG, Repeat Program General. Bahasa tingkat menengah, bahasa dalam komputer yang menggunakan singkatan dan sudah mendekati bahasa sehari-hari. Program Fortran, formula atau formula translator. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya Basic, COBOL, Pascal. Program bantu atau utility merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalnya memformat disket, mengcopy data, mengkompres file, dan lain-lain. Berikut adalah contoh software, diantaranya yaitu ada Norton Utility, WinZip, Norton Ghost, Antivirus, contohnya seperti yang ada gambar di slide. Selanjutnya, perangkat lunak untuk keamanan komputer atau antivirus. Untuk meningkatkan keamanan komputer dari serangan virus maupun hacker, diperlukan perangkat lunak seperti antivirus dan firewall. Virus adalah sebuah program yang menyusup dan dapat berkembang biak dengan sendirinya dalam media penyimpanan komputer.
Dampak yang ditimbulkan oleh serangan virus. Yang pertama, menghabiskan ruang atau memori media penyimpanan. Yang kedua, mengganggu kinerja memori sehingga aktivitas memori lambat. Yang ketiga, mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan. Yang keempat, merusak file-file yang terdapat di dalam komputer. Yang kelima, merusak perangkat keras komputer dalam jangka waktu yang lama. Antivirus harus selalu diupdate agar kita dapat mengetahui jenis virus apa yang menyerang. Biasanya komputer yang terserang virus dapat dirasakan penggunaannya, yaitu proses kerja komputer berjalan lambat, sering terjadi hang, hard disk menjadi penuh, serta memori berkurang dan lain-lain. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari serangan virus. Yang pertama, memberi proteksi komputer dengan antivirus. Yang kedua, melakukan update antivirus dan database-nya. Yang ketiga, berhati-hati terhadap file kiriman atau file hasil download. Yang keempat, mengetahui kondisi dan kinerja komputer. Serta yang kelima, melakukan backup data secara rutin.